Jadi isim itu semuanya mu'rab kecuali 10 kelompok. Yang 10 kelompok itu apa? 1 dhamir, 2 isim isyarah, 3 isim mausul, 4 isim istifham, kelima isim syarat. Ya, walaupun untuk yang mausul ini ada siwa, musana, musana itu mu'rab, enggak mabni. Kemudian istifham juga ada kecualinya ayin, ini mu'rab. Kemudian isim syarat juga ada kecualinya ayin, ayin itu murab. Nah, yang keenam sekarang. Yang keenam, yang mabni itu adalah asmaul af'al. Asmaul af'al itu apa? Asmaul itu isim-isim, af'al itu kata kerja-kata kerja. Jadi maksudnya apa? Maksudnya isim, kata benda, af'al, tapi dia punya makna kata kerja. Dia punya makna kata kerja, tapi dia masuknya kelompok isim, bukan kata kerja. Nahwu soh, soh. Soh ini artinya diam kamu. Gitu ya. Kalau diam kamu itu kata kerja atau kata kata benda? Hmm, Kata perintah. Ya, kata- kata perintah itu kata kerja. Diamlah. Oh, diamlah kamu. Soh. Ini bukan kata kerja, tapi isim yang punya makna fi'il. Kata benda yang punya makna kata kerja. Ini juga mabni. Soh selalu soh. Nggak bisa Oke. rokatnya. Kemudian Artinya apa tadi mab tadi soh tadi apa di amba di apa itu? diamlah artinya. Diam, Oh menyuruh diam diam. itu soh diam artinya. Diamlah. Oh. itu itu katanya kalau soh itu katanya agak keras gitu ngomongnya. Iya, betul. Nanti Soh. sama dengan uskut. Ya, kalau soh itu sudah rada marah. Oh, ya. Oh, ikut Uskut, itu dia. uskut itu diamlah ya. Itu kata perintah dari sakata yaskutu, diam. Uskut, diamlah. Uskut itu diam, diam ini Bu, diam mulut, diam nggak bicara. Kalau Nah, diam nggak bergerak itu kif, diamlah. Ya diam tapi diam badan jangan bergerak itu kif. Kalau uskut atau soh diam jangan bicara. yang bisa. Kemudian amin, apa artinya amin? Aminnya Amin. panjang. Panjang A-nya. Amin, apa artinya? Kalau Amin. mengabulkan Ya, kabulkanlah permohonan kami. Ini kata perintah, kata permohonan atau kata benda? permohonan. Ya, permohonan. Tapi ini isim Bu, amin itu bukan kata kerja. Tapi maknanya permohonan. Berarti maknanya adalah perintah atau permintaan. Oh, Ya, gitu ya. Amina ini selalu na juga. Karena dia mabni. nih nggak bisa berubah menjadi aminu. Tapi setelah Al-Fatihah kok jadi sukun amin, tidak amina. Kenapa, Bu? Disukunkan. Ya, karena diwakofkan ya. Akhir Iya, kalimat harus jadi disukunkan. disukunkan. Tapi sesungguhnya harokatnya fathah. Tapi diucapkan sukun karena wakof. Kemudian yang berikutnya yang punya makna kata kerja tapi sesungguhnya isim adalah haihata. Ayo Qurannya ingat haihata, haihata, atun ya nanti akan ketemu. Haihata artinya alangkah jauhnya. Langkah jauhnya. Alangkah Hai hata ina. ya haihata, haihata lima tu'atun. Itu adun. Alangkah jauhnya, alangkah jauhnya. Kemudian berikutnya syatana. Satananya itu juga artinya jauh. Jauh itu kata kerja dalam bahasa Arab. Ini bukannya kata sifat dalam bahasa Indonesia, kata sifat. Kata sifat itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kata benda. Tapi kalau dalam bahasa Arab, jauh itu kata kerja. Jauh, kata kerja ya Bu. Jadi syatana ini artinya jauh. Buddha, dia mirip Buddha ya. Buddha jauh. Bait jauh. Buddha jauh. Oh, baik sama dengan baik. Syatana jauh. Kemudian berikutnya ufin. Wahnya ini artinya dan ya. Kita lewat aja dan. Ufin. Ufin. Apa artinya ufin? Fala takullahuma ufin.
Ketika Dulu ya, maafkan ya. sudah sepuh, fala takul fala, maka janganlah takul kamu ucapkan ufin. Apa ufin? Jangan berkata Aku itu. Ufin itu Aku artinya dengan saya maafkan ya. keberatan. Oh, oh Saya afwan ya. Sama dengan afwan nggak Ustaz? eh, eh, artinya ya, saya keberatan, saya tidak nyaman, saya tidak nyaman, tidak nyaman, dan lain-lain. Pokoknya sikap yang ketika dilihat oleh bapak ibu kita, ibu bapak kita jadi tidak berkenan. Ya, Oh iya. ufin itu suatu perkataan. Kalau kita ya, apa sih? Ya gitu aja itu sudah masuk ufin itu. Ketika ibu bapak kita melakukan suatu sikap ya yang kita, apa sih? Nah, itu termasuk ufin. Ketika ibu Hmm. bapak kita sudah sepuh, Al-Quran melarang, Bu, ternyata ya. Berkata, Mengatakan gitu Ustaz. iya betul. Apa sih? Ya termasuk juga, Bu, ufin itu. Menyatakan keberatan, menggerutu, dan lain-lain. Masya Allah ya, Al-Quran itu memberikan standar tinggi banget buat anak yang sedang merawat ibu bapaknya yang sudah sepuh. Masya Allah luar biasa, Bu. Jadi ketika itu seperti itu, bapak saya kan dari 2015 ya, 2015 itu stroke. Stroke itu aktivitasnya di kasur saja, nggak bisa jalan, nggak bisa eh, kemana-mana. Maksudnya mandi ya di kasur, di kasur, habis di kasur. 2015. Dari 2015 meninggal 2003. Berapa tahun ya itu ya? 8 tahun ya? Eh, 8 tahun. Sekitar 8 tahun. Saya termasuk, ya Allah, betapa sabarnya ibu saya. Karena yang tiap hari menemani mengurus. Kalau saya kan paling beberapa minggu atau bulan sekali balik nengok bapak untuk nganter rawat, jadwal rawat, jadwal kontrol begitu ya. Tapi saya menjadi saksi, ya Allah, betapa sabar ibu saya mengurus bapak saya ini. Maaf, orang sakit itu ketika diurus tidak diam, Bu. Kadang juga marah-marah, maaf ya. Marah-marah itu. Ya. Dan serba serba salah. Jadi bingung itu yang ngurus itu. Sampai akhirnya ada perkataan, sudah diurus kok nggak bersyukur. Kadang muncul seperti itu perasaan orang yang ngurus, yang merawat itu. Sudah capek-capek ngurus, kok nggak ada syukur-syukurnya. Malah marah-marah terus. Tapi dalam hati. Sampai begitu kadang-kadang. Ya begitu ya. Saya termasuk, Masya Allah, betapa sabar ibu saya itu ngurus bapak stroke. Nemani 8 tahunan. Masya Allah. Ya. Padahal juga sedang sakit ibu saya itu. Dalam mengurus bapak itu dalam posisi juga tidak sehat-sehat amat. Sakit. Jadi kalau pas drop, dua-duanya sakit, dua-duanya dirawat, ya saya nunggu bapak, adik saya yang laki-laki nunggu ibu, dua-duanya dirawat. Drop itu, drop. Tapi sekarang bapak sudah nggak ada, Masya Allah ibu itu sehat banget sekarang karena memang energinya itu. Kalau ngurus orang seperti itu, Bu, tidur malam juga nggak tenang. Maksudnya siap sewaktu-waktu dipanggil ya, nggak tahu permintaannya apa itu. Minta eh, di minyak punggungnya, ada yang gatal di anu, minta dipakai eh, obat gatal. Terus ya sepanjang malam itu nggak bisa tidur dengan nyenyak itu. Yang ngerawat orang seperti itu, Bu. Ada terus ya. Nah, ternyata emang di situ ya. Ujiannya di situ. Maksudnya apa? Ya, surga itu memang berat gitu aja ya kesimpulannya. Surga itu berat. Istri itu untuk mendapatkan kunci surga, untuk mendapatkan ridho suami itu bukan perkara gampang. Bukan perkara gampang. Berat, Bu. Karena surga ya ini hadiahnya. Berat, betul, berat. Ya, baik ya, kita lanjut ya. Kenapa jadi ke situ? Baik, kita lanjut nomor 7. Iya, gimana, Bu? Mah, mahtum tadi itu tambahan artinya. Wal alamu itu nama. Maktum artinya ditutup, diakhiri atau mendapat tambahan gitu. Maktum. Nabi Khotamul Anbiya penutup. Maktum yang ditutup. Maktum. Nanti di surat apa di surat
juz 29 ya, maktum. Maktum itu minuman maktum yang tertutup maksudnya disegel. Maktum, minumannya itu nggak terbuka di surga itu, Bu. Ditutup dan tutupnya itu segel. Bayangkan, siap kita minum, minuman itu diedarkan, itu dalam botol gelas-gelas yang maktumun, maktumun tertutup dan tersegel, artinya bukan bekas orang lain. Dan selalu begitu. Oh, mewah banget di surga itu ya, Pak Ustadz. Oh, kemewahannya itu nggak ada banding di surga itu. Maktum artinya tertutup atau ditutup atau diakhiri, Bu ya. Dengan waih, waih. Asli namanya Siba. Kemudian ditambahi waih menjadi Siba waih. Siba ini mu'rob. Tapi ketika ditambahkan waih menjadi Sibai, dia mabni. Kimaro ini mu'rob. Kalau ditambahkan waih, kimaro waih, artinya jadi mabni, nggak bisa rubah lagi. Ya, baik ya. Kita kita lihat. Kemudian yang ke mana ini? 8. Wal a'dadu murokobah. A'dad itu bilangan, hitungan. Murokobah itu yang tersusun. Kalau wahidun, wahidun itu cuma satu ya, satu kata. Berarti bukan murokab, bukan tersusun. Yang tersusun ini maksudnya dari dua kata. Wahidun, satu. Isnani, isnani juga bukan murokab. Salah satu itu juga bukan murokab. Yang murokab yang mana? Yang 11 sampai 19. Ahada asyaro, ahada 1, asyaro 10, 11 ya. Ahada asyaro itu mabni. Nggak bisa rubah menjadi ahadi, ahadu. Ahadot, ahada terus. Kemudian ada kecuali, ada yang kecuali tapi Bu. Jadi bilangan itu ada yang mabni. Bilangan murokab itu yang tersusun dari dua kata itu. Yaitu dari 11 sampai 19 mabni, kecuali yang 12. 12 ini mu'rob. Isna asyaro. Isna asyaro ini bisa dia berubah menjadi alif. Jadi isna. Isna asyaro. Kalau ini berubah menjadi ya. Ya, bisa berubah menjadi alif, bisa berubah menjadi ya. Ini yang mu'rob. Satu ini aja. Adat murokab, bilangan yang tersusun dari dua kata yang berubah. Yang 11 sampai 19 itu mabni kecuali yang 12 saja. Apa? Isnai asaro atau nanti bisa berubah. Yaknya jadi alif isna asaro. Isna asaro. Insya Allah nanti kita akan matangkan di bab bilangan yang khusus. Ya, kita ini sedikit-sedikit dulu terhadap bilangan ya. Bab bilangan. 9. Wa dzurubu murokabah. Dzurub itu dzorob. Jamak dari dzorob. Dzurubul murokabah itu artinya dzorob murokabah yang tersusun. Tersusun berarti dua kata ya. Murokab. Laila malam. Naharo siang. Nah ini fathah semua. Dia mabni Bu. Selalu begitu. Laila naharo. Sobaha masa'a. Ah, fathah ini. Dia mabni. Kalau Huruf tadi artinya apa, Tat? ya. Huruf tadi huruf. Huruf. Dzorob. Dora. Dzorob tulisannya DH, DH Bu ya. D kalau DH, DH Dorob. pakai Z ya. Dzorob. Kalau DH Dorob. kalau do ini DH. Dzorob itu kata keterangan Bu. Kata keterangan. Keterangan. Dzorob, dzorob. Ini jamak dari dzorfun. Nah, di kelas malam kan sering kita ini dzorfun. Dzorfun itu dzorob, kalau dzurub jamak dari dzorfun, dzorob, dzorob. Dzorob itu apa? Kata keterangan. Kata keterangan nanti bisa satu tempat, kedua menunjukkan waktu. Dzorob itu dua ini bicaranya, tempat dan waktu atau waktu. Baik. Murokab artinya yang tersusun. Ada dua kata. Laila. Laila ini kalau sendiri dia bisa rubah Bu, jadi lailun atau lailin. Tapi kalau disambung dengan naharo, dia laila naharo. Buat fatkah, fatkah.
Nggak bisa lailun naharun, tidak ya, laila naharun. Kemudian sobaha, kalau dipisah masaannya bisa sobahun, sobahin. Tapi kalau disambung dengan masa dia mabni ya, fathah, fathah. Sobaha, masa. Sobaha itu subuh, pagi, masa, sore. Laila malam, naharo siang. Satu lagi. Wa ba'du zurufil mufradah. Ba'du sebagian zuruf itu dzarab tadi ya. Dzarab jamak dari dzarab. Dzarab. Sebagian ba'du itu. Mufradah itu yang sendirian, tunggal. Sendirian. Kalau yang di atas murokobah itu yang tersusun. Dua kata. Kalau ini sendirian. Ida selalu ida. Ida itu mabni ala apa, Bu? Ala alif. Ala sukun. Alifnya kan sukun. Ya. Iya. Wa mabni ala Sukun. sukun. Al-ana mabni ala Sukun. fathah. Nasnya kan fathah. Kemudian haisu mabni ala Doma. 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 Dia Doma. mabni terus itu, nggak bisa rubah harokatnya. Haisu, al-ana, al-ana. Haisu artinya bagaimanapun, dari mana saja atau dari manapun. Kemudian al-ana artinya sekarang. Sekarang. Al-ana artinya sekarang ya. Ini nanti kita ketemu jumlah banyak di Quran ya. Haisu, al-an, ida. Ida apabila. Ini mabni ala sukun, nggak bisa rubah. Ketika. Ketika ya. Ketika. Nah ini sebagian dorob yang mufrad ya mabni.